salam kenal. Saya Diana Baktiar, merupakan co-leader GEG Jakarta Barat bersama Gusman Adi yang merupakan GEG Leader Jakarta Barat. Ada pula bersama saya Marcelo dan Pauline yang merupakan co-leader. Google Educator Group atau GEG merupakan komunitas yang menyatukan para pengajar yang berminat untuk mendiskusikan manfaat teknologi bagi sekolah, kelas, dan komunitas pendidikan di seluruh dunia, baik secara online maupun offline. Grup ini menyediakan forum bagi pengajar untuk berkolaborasi, berbagi, dan saling mendukung satu sama lain. Pada intinya, Google Educator Group merupakan komunitas yang menyatukan saya, Anda, dan para pendidik dan pencinta pendidikan untuk berbagi penggunaan teknologi di dunia pendidikan. Di komunitas ini, saya, Anda, dan kita semua akan berkenalan secara lokal dan global dan dapat saling berkolaborasi, berbagi ilmu, berdiskusi, serta bekerja sama untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Semua ini akan terwujud melalui event, meet up, gathering, atau dengan pertukaran informasi berkala. Nah, menarik bukan? Tunggu apa lagi? Saya tunggu di GEG Jakarta Barat. Silakan kunjungi link berikut ini untuk mendaftar di komunitas GEG Jakarta Barat. Salam pendidikan! Oke, semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Nah, barusan itu kita adalah video bumper, jadi ini adalah perkenalan. Jadi selamat datang Bapak Ibu di acara GIG APAK. Jadi apa sih itu GIG? GIG itu adalah Google Educator Group. Jadi ibaratnya kita adalah kumpulan guru-guru yang saling belajar dan saling berbagi dalam pemanfaatan Google Workspace dalam kelas kita. Jadi hari ini saya, Gusman, sebagai GG Leader Jakarta Barat dan juga saya ada Bu Irma, GG Leader dari Depok. Kita juga ada Bu Emi, GG Leader juga dari Maros. Betul ya Bu Emi ya? Dan kita juga ada Pak Suparman. Pak Suparman, GG Leader dari area Bekasi. Mungkin boleh dikasih salamnya Bapak Ibu yang GG Leader, boleh di raise up, hands up. Halo semuanya. Dan hari ini kita paling keren, kita ada Bu Michelle nih. Halo Bu Michelle, gimana Bu Michelle kabarnya? Iya, halo, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar di ruang Jimit ini. Kabarnya baik, Pak. Kabarnya baik, luar biasa. Nah, di zaman post pandemi atau masih pandemi ini, memang yang utama itu adalah kesehatan ya Bapak Ibu ya. Jadi kerja boleh, capek boleh, tapi harus tetap sehat. Nah, hari ini Bapak Ibu kita mau belajar menyenangkan dengan memanfaatkan si Bitmoji nih Bapak Ibu nih. Nah, ini mungkin untuk Bapak Ibu yang baru datang, kita ada polling loh Bapak Ibu. Jadi kita ada polling di bagian pojok kanan bawah, di bagian aktivitas yang bentuk ikonnya itu yang segitiga kotak bulat. Nanti Bapak Ibu bisa pilih aktivitasnya, nanti dibuka, bisa pilih bagian polling untuk ikut pollingnya. Nah, Bapak Ibu juga nanti bisa dari jawaban-jawaban Bapak Ibu, Bu Michelle, ternyata nih kita ada beberapa yang sudah coba nih. Udah coba nih, tapi kayaknya masih belum rutin nih cobanya nih. Nah, ini kita akan coba ya, kita akan gali-gali lagi ya Bu Michelle ya. Nah, tapi sebelum kita mulai gali, mungkin Bu Michelle boleh perkenalan diri dulu nih. Iya, saya dari Sekolah Citra Berkat, Bapak Ibu. Saya mengajar di kelas 4. Guru kelas juga mengajar matematika dan juga informatika seperti itu. Oke, hari ini kita mau belajar apa nih pakai Bitmoji nih Bu Michelle? Hari ini kita akan belajar penggunaan Bitmoji, Bapak Ibu, dengan memanfaatkan stikernya. Kemudian kita akan membuat lembar kerja di Google Sheet tentunya. Dan ini sudah saya pernah lakukan gitu ya di kelas saya, khususnya di pelajaran matematika. Oh, nah ini kan Miss Michelle pakainya pakai ini ya untuk pelajaran matematika ya. Tapi sebenarnya ini bisa nggak sih dipakai untuk pelajaran lainnya, Bu?
Bisa sekali, Pak. Bisa sekali ya. Jadi Bapak Ibu Iya. ini bisa dipakai untuk kalau jenjangnya gimana Bu Michelle? Untuk Terpaut untuk satu jenjang jenjang atau dari PAUD pun bisa nih? bisa, Pak, disesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Wah, jadi bisa Iya. disesuaikan juga Bapak Ibu yang misalnya ada Bapak Ibu yang dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, mungkin ada yang sekolah luar biasa juga bisa disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini siapa nih? Saya baru lempar polling lagi yang udah gak sabar belajar pemanfaatan Bitmoji. Saya juga udah gak sabar nih, kayaknya langsung saya lempar ke Bu Michelle aja nih. Bu Michelle, silakan nih, kita udah gak sabar nih nungguin slide-nya. Oke, siap, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Ya, Bapak Ibu, izinkan saya untuk share slide terlebih dahulu. Ya, kita akan belajar bagaimana belajar menyenangkan dengan Google Sheet dan Bitmoji ya, Bapak Ibu. Nah, di awal saya akan mengingatkan kembali mengenai umpan balik. Nah, di sini saya mengutip dari Suke Silverius, Bapak Ibu. Saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu apa itu umpan balik. Nah, umpan balik adalah pemberian informasi yang diperoleh dari tes atau alat ukur lainnya kepada siswa untuk memperbaiki atau meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa. Umpan balik akan bermanfaat apabila guru bersama siswa menelaah kembali jawaban-jawaban baik yang benar maupun yang belum tepat yang dilakukan oleh siswa, dan di sini siswa diberikan kesempatan untuk memperbaiki jawaban yang salah tersebut. Berikutnya, tadi kan umpan balik ya Bapak Ibu, ternyata kita bisa memberikan umpan balik berupa rewards atau penghargaan. Di sini saya juga mengutip dari Howard and J, di mana rewards itu bisa dalam bentuk kata-kata ya Bapak Ibu secara verbal. Nah, contohnya ini sudah saya berikan di sini yang sudah di bold tulisannya. Berikutnya, nah Bapak Ibu sudah nggak sabar kan untuk bagaimana penggunaan Google Sheet. Ternyata penggunaan Google Sheet ini hanya menggunakan rumus if saja Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu rumit. Nah, biasanya kan kalau kita, wah, menggunakan rumus Google Sheet pasti rumit. Nah, di sini simple, Bapak Ibu. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana lembar kerja yang pernah saya coba susun seperti itu. Nah, tentunya Google Sheet ini akan berkolaborasi dengan aplikasi Bitmoji, Bapak Ibu. Nah, kalau begitu kita akan langsung untuk bagaimana sih langkah-langkah pembuatannya ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, Saya akan stop Bu share Michelle, kembali. Bu Michelle, Ya, ini Bapak Ibu, kita ada tamu spesial nih hari ini. Kita ada Bu Natalia. Beliau adalah panutan kami di Google Educator Group karena beliau adalah leader kami dari Google Indonesia. Selamat pagi Bu Natalia. Selamat pagi Pak Gusman, sebentar. Give me 1 minute. Baru pulang olahraga. Oke, siap. Selamat pagi. Udah keluar belum kameranya? Masih keringetan? Masih belum, Bu. Masih belum ya? Oke. Di Delay fotonya nih dari karet luar. tidak apa, Bu. Maaf ganggu sesinya. Tidak apa. Oke. Nah. Oke. Halo, selamat pagi. Salam kenal, salam sehat Bapak Ibu. Semangat nggak belajarnya? Baru mulai ya? Hari Sabtu baru mulai. Oke, perkenalkan nama saya, makasih Pak Gusman, aku baru selesai stretching. Cuman bilang selamat pagi, tahu-tahu namanya dipanggil sama Pak Gusman. Aku langsung pakai baju buru-buru. Jadi baru selesai. Jadi selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Natalia. Mohon maaf nih masih keadaannya masih kayak gini, aku baru pulang lari. Hari ini aku dapat 12 kilo. Wow, luar biasa. Pagi. Jadi begitu sampai di kosan
lihat WhatsApp, oh iya ada acara, langsung standby gitu ya. Jadi belum mandi udah standby di sini sama Bapak Ibu, pengen belajar juga. Jadi aku ucapin selamat belajar, sebelumnya salam kenal, Natalia. Aku Natalia dari Google for Education, base-nya ada di Jakarta. Kebetulan untuk posisi aku di sini adalah adoption. Adoption adalah kerjaan adoption salah satunya ya ini ketemu sama Bapak Ibu GEG managing. Untuk adoption sendiri kita ada berdua sebenarnya, ada Mas Pandu, tapi nampaknya Mas Pandu nggak ada di sini ya Pak Gusman ya? Betul. Nggak ada ya, belum ada. Jadi perwakilan, jadi perwakilan dari kami, dari Google for Education, semoga semangat belajarnya. Ini rata-rata udah pada sertifikasi belum? Semua belum Pak Gusman? Sepertinya bervariasi ya. Bervariasi ya? Oke. Nanti saya lempar polling lagi untuk Oke, kalau rekan-rekan semua. itu ada giveaway, berarti kalau yang belajar sampai tuntas, hari ini akan diberikan voucher, Pak Gusman, tiga orang. Voucher sertifikasi, ini ada 5, ada 50 orang soalnya. Jadi ada 5, jadi di data aja nanti giveaway-nya seperti apa, aku serahin sama tim GEG Indonesia, tim seksi sibuknya seperti apa aku nggak tahu, cuman nanti Bu Irma atau Pak Gusman kembali lagi ke aku kasih tahu, misalkan yang pemenangnya ternyata udah L1, ya udah kita berikan L2 gitu, atau enggak L1, atau enggak kalau udah dua-duanya ya kita coba dorong ke ini ya, ke trainer, benar gitu. Jadi untuk saat ini support yang bisa kita kasih pagi ini adalah voucher gitu ya. Kalau beli sendiri $10 itu L1, kalau L2-nya $25, training GCT-nya juga $25. Jadi pagi ini free buat Bapak Ibu karena sudah semangat belajar pagi-pagi gitu. Jadi aku kembalikan ke tim seksi sibuknya GEG apa, semoga lancar hari ini, aku memantau gitu ya. Siap. Terima kasih banyak Bu Natalia. Oke, wah ini kayaknya Bapak Ibu udah makin semangat lagi ya. Nah, Bu Michelle nih, ayo kita bakar lagi nih teman-teman kita nih di sini. Oke, boleh dilanjut ya Pak berarti ya? Monggo. Iya, oke siap Pak. Tadi Nah, di Bapak awal, Ibu, iya, silakan Pak. ini buat ngerekap sedikit nih. Tadi di awal Bu Michelle udah nunjukin sedikit untuk snippet kode yang dipakai untuk yang di Google Sheets-nya Bu Michelle, itu fungsi formula if yang cuma pendek banget dan ternyata pendek ya. Nah ini sekarang Bu Michelle mau nunjukin yang lebih lanjutnya lagi nih, gimana sih cara pakainya si Bitmoji-nya itu, gitu. Silakan Bu Michelle. Iya, oke siap Pak. Nah, Bapak Ibu, saya akan share kembali di sini. Oke. Sudah terlihat untuk Sip. ya, sudah ya Bapak Ibu ya? Sudah kelihatan Sudah nih. terlihat. Nah, ini adalah Google Sheet Bapak Ibu yang pernah saya coba buat dan sudah diterapkan juga di kelas 4. Di sini Bapak Ibu bisa lihat nomor 1, kita coba ya Bapak Ibu sebelum kita membuatnya. Nah, di sini untuk nomor 1 ini jawabannya adalah 30. Nah, bagaimana kalau kita mengetikkan jawaban 30 di bagian yang berwarna kuning? Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada stiker dari Bitmoji, kemudian ada juga umpan balik berupa kata-kata positif yaitu good job. Nah, berikutnya bagaimana kalau jawabannya kurang tepat? Nah, kita coba misal jawabannya 23. Ternyata siswa tidak akan mendapatkan stiker dan kata-kata yang tadi muncul good job itu. Seperti itu Bapak Ibu cara pengerjaannya. Wah ini kayaknya keren banget nih Bu Michelle nih. Ini saya gak kebayang nih kalau misalnya di Google Form biasanya kan kalau kita salah pas udah submit dikasih tahu ya salahnya ini kalau kita kasih feedback ya. Tapi kalau kayak gini ini kayaknya untuk anak-anak mereka lebih menarik nih.
Iya betul, Pak. Jadi mencoba lagi sampai berhasil, seperti itu. Mhm. Nah, ini mungkin Oke, Bu Michelle mau demoin kali ya, cara bikinnya atau gimana, Bu? iya betul, Pak. Mau saya demokan, seperti itu. Boleh nih. Nah, Bapak Ibu pertama kali membuka Google Sheet seperti itu. Nah, kita berikan judul dulu terlebih dahulu, Bapak Ibu. Di sini, karena saya mengajar matematika, maka saya matematika kembali seperti itu. Lalu langkah selanjutnya bagaimana ini Bapak Ibu? Nah, pertama kita klik di bagian kiri paling atas, seperti ini ya Bapak Ibu ya, Mhm. sampai semuanya terblok gitu ya. Mmm. Lalu kita atur hingga ukurannya itu pas sesuai seperti Mhm. itu. Lalu kita tambahkan lagi Bapak Ibu mungkin di bagian kanannya 26 kolom. Nah, seperti ini. Selanjutnya, setelah kita mengatur ukurannya Bapak Ibu, Mhm. tentunya kita ketika membuat lembar di Google Sheet ini, kita memerlukan bagian untuk menulis judul. Mmm. Kita blok, kemudian kita pakai merge cells. Mmm. Seperti ini Bapak Ibu, supaya kita bisa mengetikkan judulnya apa nih kira-kira. Ya. Nah, di sini saya menggunakan jenis huruf ini Bapak Ibu yang terlihat lebih menarik seperti itu. Nah, saya akan besarkan, kemudian atur posisinya supaya seperti ini. Bapak Ibu juga bisa memasukkan gambar di sini. Di sini judulnya. Berikutnya, bagaimana untuk nanti kita meletakkan soalnya? Kita blok lagi. Kita perlu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 lalu kita gabungkan. Seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya kita perlu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk nanti kita menuliskan soalnya di sini. Berikutnya, jika soal yang kita buat itu memerlukan gambar, nah maka kita bisa, di sini saya akan kopikan saja. Seperti ini Bapak Ibu. Ya, Wah, Bu jadi ini Michelle, untuk soal yang ini. Ya Pak? ternyata bagian yang di-merge itu bisa di-copy ya, kayak biasa ya, Bu, ya? Iya betul. Jadi Nah, lebih cepat gitu ya Pak. jadi lebih cepat nih. Iya, menghemat waktu seperti itu. Nah, Mhm. kemudian ini untuk kolom bagian gambarnya ya Bapak Ibu. Mhm. Bagaimana untuk jawabannya? Nah, untuk jawabannya kita gabungkan lagi di sini. Seperti ini. Ini adalah bagian untuk jawaban siswa. Lalu bagaimana untuk stiker Bitmoji-nya? Nah, di sini kita gabungkan lagi. Nah, ini untuk kata-katanya yang tadi muncul good job. Nah, kita gabungkan lagi. Lalu kita berikan border Bapak Ibu ya. Untuk terlihat garisnya biasanya saya menggunakan yang tebal supaya lebih terlihat. Kita berikan di sini. Nah, kalau di bagian stiker dan kata-katanya ini tidak perlu kita berikan border, hanya sampai bagian untuk mengetikkan jawaban. Seperti itu. Langkah selanjutnya, untuk langkah selanjutnya kita berikan warna Bapak Ibu. Ini sesuai dengan Bapak Ibu mau beri warna apa, mungkin warna favorit silahkan.
Kemudian di sini saya akan memasukkan soal. Nah, kebetulan soalnya di sini saya sudah ada, Mm-mm. jadi saya hanya perlu meng-copy paste saja, ya Mm-mm. Bapak Ibu, kita masukkan ke sini, lalu kita atur Mm. posisinya supaya enak dilihat seperti Mm-mm. itu. Dan jenis hurufnya saya menggunakan ini ya, Bapak Ibu. Mm-mm. Bapak Ibu mungkin bisa mencatat jenis hurufnya, lalu kita atur supaya, nah ini terlalu besar, maka kita atur lagi, bisa Mm. disesuaikan. Lalu di sini saya menggunakan gambar dari alamat ini, Bapak Ibu, Mhm. saya cantumkan. Saya akan memasukkan gambar, ya. Gambar kita masuk ke sini. Saya akan upload dari, nah, ini adalah gambar yang saya ambil dari alamat yang sudah saya cantumkan. Ini saya coba di materi tentang diagram batang seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Nah, kita seperti ini ya, Bapak Ibu. Untuk supaya tidak terlihat garis-garis ini, kita klik view, kemudian show, kemudian green lines-nya kita uncheck. Nah, supaya nanti Bapak Ibu bisa lebih terlihat seperti lembar kerja yang digunakan untuk siswa, seperti itu. Nah, tentunya di sini juga kita berikan warna saja. Nanti saya berikan warna ini. Nanti Mhm. kita akan berikan warna seluruhnya. Nah, langkah selanjutnya bagaimana, Bapak Ibu? Di sini kita akan menambahkan sheet berikutnya. Nah, ini Hmm. di sheet 2 ya, Bapak Ibu. Lalu, kita ketikkan jawaban. Jawaban yang benarnya itu tadi kan 30 ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kata-kata positif yang akan kita berikan apa ya? Nah, di sini kita ketikkan ya, Bapak Ibu. Hmm. Nah, di sini kita akan berkolaborasi dengan Bitmoji, Bapak Ibu. Nah, Hmm. di sini saya sudah menghubungkan gitu ya Bitmoji. Nah, di sini jadi saya tinggal membuat gambar yang saya perlukan seperti itu, Bapak Hmm. Ibu. Saya ketikkan ya, Bapak Ibu, untuk kata-katanya. Nah, di sini bisa dipilih yang sesuai ekspresinya ya, Bapak Ibu, Hmm. disesuaikan dengan kebutuhan. Saya pilih ini. Nah, kemudian klik kanan, kita akan simpan dulu. Nah, Hmm. saya akan simpan. Sudah terdownload ya, Bapak Ibu. Hmm. Nah, lalu langkah selanjutnya bagaimana? Kita masukkan menggunakan insert, Hmm. kemudian tadi kita upload lagi Bapak Ibu yang tadi saya Hmm. udah download. Nah, di sini. Terlihat memang kecil, kita bisa Hmm. mungkin besarkan juga. Seperti Ja- ini. Jadi Ini Bapak untuk Ibu satu jangan soal. khawatir ya. Kalau misalnya terlihat kecil nggak apa-apa, dia menyesuaikan sama jumlah sel, ukuran sel yang Bapak Ibu udah merge tadi yang di sheet 1 itu. Iya, betul, Pak. Hmm. Jadi untuk satu soal dulu ya, Bapak Ibu. Nanti Hmm. untuk soal berikutnya, Bapak Ibu bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan berapa jumlah soal yang akan diberikan. Seperti itu. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu mau menambahkan lagi, nah tinggal copy paste saja. Misalnya mau ada soal berikutnya. Nanti ini tinggal diganti bagian sini, bagian sini. Seperti itu. Hmm. Saya contohkan satu soal dulu ya, Bapak Ibu. Hmm. Hmm. Lalu di sini, di sheet 2, saya rename terlebih dahulu.
bebas ya namanya Bapak Ibu, karena di sini matematika, saya ganti jadi math seperti itu. Langkah selanjutnya bagaimana supaya di sini ya Bapak Ibu muncul stiker Bitmoji good job-nya seperti itu. Bagaimana ya kira-kira? Nah, di sini kita tentunya menggunakan rumus yang tadi saya infokan di slide sebelumnya. Kita menggunakan rumus if Bapak Ibu. If, kemudian kurung buka. Nah, di sini kita lihat nih Bapak Ibu, tempat jawaban siswa mengetikkan adalah kolom C. Kita ambil ini kolom C ya Bapak Ibu, walaupun sudah digabungkan. Berarti yang pertama C, kemudian baris 23. Nah, kita kunci terlebih dahulu. Menggunakan tanda dolar C, kemudian tanda dolar kembali, baris 23, kemudian sama dengan, setelah itu kita ketikkan math. Math itu apa Bapak Ibu? Sheet yang kedua ini yang sudah saya rename. Kemudian kita berikan tanda seru. Setelah itu, nah, kita akan melihat terlebih dahulu, kita pindah dulu ya Bapak Ibu. Untuk stikernya itu diletakkannya Nah, di sini kita harus fokus terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Stikernya diletakkan di F3. Kemudian untuk good job-nya diletakkan di E3 gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian untuk jawabannya sendiri diletakkan di C3. Nah, di sini kalau misalnya terlihat error, Bapak Ibu tidak perlu panik gitu ya, tinggal di double klik. Nanti kita lanjutkan kembali. Seperti itu ya. Nah, di sini kita akan fokus jika gitu ya, C23 ini sama dengan jawaban yang ini Bapak Ibu. Kita fokus di kolom jawaban C3 ya. Di sini saya ketikkan C3. Setelah itu koma. Kita berikan spasi. Berikutnya kita masukkan kembali math, tanda seru. Nah, C3 ini ketika siswa jawabannya 30, maka kita akan munculkan terlebih dahulu stikernya. Nah, stiker ini ada di F3 Bapak Ibu. Berarti kita masukkan F3, koma. Setelah itu coba kita enter ya Bapak Ibu. Nah, kok belum muncul? Ini untuk rumusnya sudah tepat ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya perbesar. Nah, untuk rumusnya sudah tepat. Nah, untuk mencobanya bagaimana? Kita ketikkan di sini. Kalau dia jawabannya 30, maka akan muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk 30 ini mungkin kita bisa atur lagi jenis tulisannya ya. Supaya nanti saat siswa mengetikkan tidak terlalu kecil. Seperti itu. Saya hapus kembali ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi hilang. Yang stikernya sudah muncul, selanjutnya yang kata-kata positifnya. Kita tinggal di sini copy paste dulu Bapak Ibu sebenarnya. Di sini kita ganti. Gantinya yang bagian mana? Di bagian sini ya Bapak Ibu. Tadi kan stikernya ada di F3. Untuk yang di sini kita akan memunculkan kata-kata positifnya. Berarti kita di E3 ya. Kita hanya mengganti di sini bagian E3 seperti itu. Kita coba ya Bapak Ibu kalau 30. Nah, good job-nya masih terlihat kecil. Maka sebelum kita berikan ke siswa, kita atur kembali ya. Supaya terlihat jelas. Oh, ini terlalu besar. Coba. Oke. Ini
hapus dulu. Kita letakkan di bagian tengah seperti ini. Nah, kalau ketika saya hapus, hilang. Bagaimana kalau jawabannya 12? Tidak muncul. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian berikan warna ya Bapak Ibu untuk kolom jawabannya. Dan di sini juga jangan lupa kita bisa berikan petunjuk terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Di sini kita berikan petunjuk. Petunjuknya seperti apa? Cara pengerjaannya. Biar anak-anaknya nggak bingung nanti ya. Iya, betul. Ketikkan jawaban kalian di kolom yang berwarna apa. Nah, sesuaikan. Karena saya berikan warna kuning, maka jika benar, maka kalian akan mendapatkan stiker Bitmoji beserta kata-kata positifnya, seperti itu. Petunjuknya ini untuk supaya ya siswa tidak bingung. Kemudian jika kurang tepat, silahkan kalian coba kembali. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita atur kembali posisinya tentunya supaya terlihat sama jenis hurufnya. Saya menggunakan huruf ini, jenis hurufnya. Nah, lalu kita gunakan ini. Kita atur ya Bapak Ibu ya, bisa disesuaikan. Seperti ini. Nah, di sini kita beri warna Bapak Ibu boleh ya, menarik gitu ya. Jadi bagian luarnya berikan warna yang sama gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga bisa, kita tinggal blok-blok saja. Bagaimana dengan yang ini, kita berikan warna ya Bapak Ibu ya, supaya terlihat menarik. Boleh disesuaikan sesuai dengan warna yang Bapak Ibu suka. Nah, ini adalah satu soal yang saya contohkan untuk Bapak Ibu. Nah, 30. Nah, ketika diketikkan jawaban yang benar, maka akan muncul seperti ini. Kalau salah, maka tidak muncul. Lalu kita hide sheet yang ini kalau jika sudah selesai, Bapak Ibu untuk jawaban, kemudian stiker dan lain-lain, misalnya sampai 10 soal kita hide. Lalu untuk memberikannya bagaimana? Bisa kita berikan di Google Classroom. Jadi siswa masing-masing punya sheet masing-masing, atau juga bisa kita berikan link Google Sheet ini gitu ya. Siswa tinggal nanti make a copy seperti itu. Ada banyak cara, tapi yang lebih mudah memang kita bisa langsung tugaskan di Google Classroom seperti itu, Bapak Ibu. Iya, nah ini sebenarnya barusan Bu Michelle menjawab juga untuk ada yang bertanya di kolom Q&A tadi yang anonimus. Jadi beliau bertanya apakah file ini bisa diedit untuk satu siswa aja. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa atur sendiri nih dari Google Classroom, nanti bisa ditentukan apakah ini mau langsung dikasih untuk satu siswa aja atau untuk satu kelas kerja bareng-bareng. Kira-kira seperti itu. Iya, seperti itu Pak, benar, tepat sekali. Tadi sheet yang kedua kita hide ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Kalau kita munculkan nanti siswa bisa melihat jawaban yang kita berikan. Tentunya kalau sudah di hide, di sini siswa akan fokus pada sheet pertama saja, seperti itu. Oke, mantap. Nah, Bu Michelle, ini saya mau ini nih, kalau dari polling yang awal itu, kita ternyata ada 22 peserta dari 64 yang mereka masih bingung nih, kayaknya belum pernah pakai Bitmoji sebelumnya. Mungkin
Bu Michelle boleh tunjukin sedikit nggak, gimana sih cara kita menautkan Bitmoji-nya itu? Bikin Bitmoji-nya susah nggak sih? Oh ya, langkah pertama, Bapak Ibu untuk langkah pertama yang perlu dilakukan, download dulu aplikasi Bitmoji di smartphone Bapak Ibu. Kemudian di sana nanti ada langkah-langkah untuk selfie gitu ya Bapak Ibu, wajah Bapak Ibu, kemudian bisa apa ya, dibuat sesuai dengan kebutuhan, bagaimana apakah pakai kacamata dan lain-lain. Terus Mhm. pakaiannya tentunya disesuaikan dengan pakaian guru ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian sepatunya dan lain-lain. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menautkannya gitu ya dengan yang versi webnya, seperti itu. Saya tambahin juga nih, Bapak Ibu kalau misalnya mau akses Bitmoji, Bapak Ibu bisa langsung ke link berikut ini. Nanti tinggal di sign in aja dengan menggunakan akun Google Bapak Ibu. Kalau misalnya, Pak, saya adanya Belajar ID gimana? Nah, Belajar ID juga akun Google Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu, sehingga nanti sudah tertautkan Bapak Ibu. Jadi kan Bapak Ibu saya yakin pasti punya akun Belajar ID di HP ya. Nah, Bapak Ibu tinggal install tuh di Play Store-nya tentang Bitmoji, nanti bisa selfie dulu, nanti dia akan cari kira-kira wajah kita kayak gimana nih. Nanti kita tinggal pilih aja ya Bu Michelle ya, gambarnya. Betul. Nah, jadi sebenarnya untuk pakai Bitmoji itu gampang sih. Segampang itu. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya coba cek Q&A ya, sambil saya lempar polling lagi. Wah, terima kasih Bu Irma. Bapak Ibu juga dapat bisa mengisi link absensi ya. Nanti kita akan mengundi, kita akan cekin siapa sih yang bertanya dan menjawab di sini. Mungkin kita akan memilih hal tersebut. Oke, saya akan launching. Gimana Bapak Ibu pemanfaatannya? Susah gak nih untuk yang spreadsheet-nya? Formulanya gampang ya, pendek ya Bapak Ibu ya. Banget. Nah, terus ini saya mau edit satu kali lagi nih. Saya mau tanya juga nih, kira-kira bagian mana ya yang Bapak Ibu yang masih bingung ini. Saya launch juga di sini. Nah, Bapak Ibu bisa cek di bagian polling. Bagi Bapak Ibu yang ada di bagian polling nih, yang masih bingung, bagian polling itu ada di pojok kanan bawah, yang logonya itu segitiga kotak bulat, itu jendela aktivitas. Bapak Ibu bisa pilih ya, nanti Bapak Ibu bisa cekin. Wah, ini ada beberapa yang masih bingung nih. Bu Michelle, ada yang mercel, ada yang stiker Bitmoji-nya ke dalam sheet-nya itu gimana. Nah, ini mungkin nanti kita akan demokan ulang ya Bu Michelle ya, boleh ya? Iya, memasukkan stikernya ya Pak ke dalam Google Sheet-nya seperti itu. Betul, betul. Iya, saya coba tampilkan kembali ya Bapak Ibu Betul, ya. betul. Nah, Bu Michelle, aku mau testing sedikit lagi nih. Apa ya, yang tadi kan Bu Michelle kan download dulu ya. Sebenarnya kita nggak perlu download juga loh Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau lebih cepat untuk bisa masukin gambar ininya, mungkin Bu Michelle bisa bisa demokan bagian kita ketika kita mau ambil gambarnya. Yang ini Pak. Iya betul. Jadi ketika Bapak Ibu sudah buka Bitmoji-nya, sudah ditautkan, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini nih. Nanti kita tinggal ketikkan kata apa aja, dia akan otomatis membuatkan stikernya untuk kita Bapak Ibu. Nah, misalnya saya mau ambil yang kaktus Bu, boleh gak? Yang Nah, ini. ini kita klik kanan, kita boleh copy image address aja Bapak Ibu. Oh ini. Nanti betul yang di sheets 2 yang sudah di hide sama Bu Michelle, nanti kita bisa buka lagi. Kita tinggal insert image, in cell, kita bisa pakai yang opsinya link Bapak Ibu. Jadi nggak usah di-download. Oh, oke. Iya betul, tepat sekali Pak.
bisa. Jadi ada cara Cara kedua. yang lain. Betul. Nah, tadi ada yang tanya juga nih, sheets kedua itu isinya apa aja? Isinya cuman yang di C itu kolom jawabannya, yang di E itu apanya? Kata-kata penguatannya Bu Inisial ya. Iya, betul. Dan di F itu adalah gambarnya. Kira-kira seperti itu. Nah, Bu Inisial ada yang nanya lagi nih. Bu, kalau misalnya ini apakah cuma bisa angka doang? Kalau misalnya pakai huruf berarti harus sama persis ya Bu ya? Kalau untuk huruf, kebetulan waktu itu saya coba Bapak Ibu, misal ya, untuk ini saya edit ya Bapak Ibu ya, jawabannya berupa kata-kata misal. Mm-mm. Misal jadi Senin. Nah, S-nya ini kan kapital ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau di sini Senin muncul? Bagaimana kalau anak-anak mengetikkannya huruf kecil? Coba ya. Muncul. Jadi untuk kapital huruf kecil, tapi diharapkan sih untuk siswa Bapak Ibu, kalau memang Senin itu kan nama hari berarti harus kapital ya, diharapkan menggunakan huruf kapital awalnya, Mm-mm. seperti itu. Oke. Nah, ini ada dari Pak Amal untuk ditambah biar triknya agar kunci jawaban nggak mudah diintip siswa. Nah, ini sebenarnya Pak Amal, tadi triknya dari Bu Michelle adalah kita bisa hide aja sheets kunci jawabannya. Jadi Bapak Ibu nggak bingung gitu. Untuk uraian bisa nggak Bu Michelle? Untuk uraian, nah untuk yang ini Bapak Ibu, jawabannya itu memang misalnya angka atau bilangan gitu ya Bapak Ibu Mm-mm. 1, misalnya 12, 101. Kemudian jawabannya berupa kata-kata misalnya Senin atau ya jawaban yang memang terdiri dari satu kata. Mhm. Betul. Kenapa satu kata Bapak Ibu? Karena sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu pakai rumus if ini, uh, tidak saya rekomendasikan untuk yang beberapa kata ataupun kalimat ya, karena ibaratnya siswa itu harus mengetikkan persis sama dengan yang kita ketik. Beda spasi, beda titik, itu udah dianggap berbeda, karena ibaratnya yang ngecek kan komputer Bapak Ibu. Oke, kayaknya sampai sini ada pertanyaan lagi, coba saya cek. Apakah emojinya bisa yang bergerak? Nih, pertanyaan terakhir nih. Emojinya untuk emoji sendiri kalau saya yang tidak bergerak Bapak Ibu yang memang dari Bitmoji sendiri saya masukkan seperti itu. Mm-mm. Nah, ini dari Pak Amal nih. Oh, diintip rumus, maksudnya kan rumus bisa kelihatan di tempat munculnya Bitmoji. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu ada kekhawatiran sama seperti Pak Amal di sini, saya bisa kasih tips Bapak Ibu. Bu Michelle boleh share lagi. Oke, siap Pak. Ya, Setelah di-share, nanti Bapak Ibu bisa ibaratnya yang di bawah tempat Bitmoji-nya itu harus keluar, Bapak Ibu lakukan seperti ini aja. Kita buat kopiannya. Jadi ibaratnya ini kunci jawaban yang ada gambar sama kata good job-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang mau di uh, apa tuh? Yang mau di hide sama Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa juga di bawahnya gambar good job itu yang di sheet 1 yang oke. Miss Michelle bisa klik sama dengan, lalu dipilih kata good job-nya. Diklik kata good job yang di atas. Nah, kayak gitu. Enter. Yang gambarnya juga sama Bapak Ibu. Diklik sama dengan gambarnya, sama dengan, terus klik gambarnya, nanti dia akan menjadi gambar. Lalu nanti di bagian gambar dan jawaban good job yang ada kunci yang mengarah ke sheets map-nya itu Bapak Ibu bisa di-hide aja. Di-hide. Jadi anak-anak lihatnya, oh ya di kuncinya ini, oh
formulanya gampang gini. Tapi ini sebenarnya yang Pak Amal Hasan tanyakan ini yang udah advance ya, kalau misalnya kita kasih ke anak-anak SD, SMP, mungkin mereka ini masih belum ngeh sampai situ. Kira-kira seperti itu. Oke, sepertinya itu pertanyaan terakhir dari kita, Bu Michelle. Bapak Ibu lainnya, apakah ada kendala mungkin? Boleh tanya, Pak? Boleh. Maaf, saya tidak open video Tidak karena apa, Bu kebetulan Dewi. lagi di luar. Iya. Mm-mm. Ini kan kalau tadi saya sangat tertarik dengan itu ya, karena math fun gitu ya. Mm-mm. Kebetulan saya juga suka matematika gitu. Nah, kalau biasanya kan matematika kalau saya sendiri selalu melihat cara anak gitu ya, Bu Michelle ya. Nah, kalau misalkan memakai Google Sheet ini betul-betul jadi kita nggak bisa ya melihat bagaimana cara anak ini apakah hanya untuk soal yang sudah pasti kan seperti tadi membaca diagram gitu ya. Nah, kalau misalkan nih ada soal kayak olimpiade gitu yang harus kita lihat bagaimana cara pengerjaan anak. Itu bisa nggak Bu pakai yang ini? Mungkin nggak bisa ya Bu ya? Terima kasih. Iya, izin menjawab ya Bu ya. Kalau dari pengalaman saya, Bapak Ibu, memang kan matematika kita perlu tahu cara-cara langkah-langkahnya, Bapak Ibu. Nah, akhirnya kalau pengalaman dari saya, Bapak Ibu, jawabannya diketikkan di Google Sheet supaya mereka berlomba-lomba gitu ya, semangat untuk bisa mendapatkan sampai akhir kata-kata positif dan stikernya. Nah, untuk caranya sendiri saya menggunakan buku pekerjaan sekolah, jadi buku tulis di mana siswa perlu menuliskan caranya di sana, nomor 1 seperti apa, nomor 2 seperti apa, dan kita memeriksanya juga tidak hanya di Google Sheet-nya saja, tapi pengerjaan yang siswa tulis di buku pengerjaan mereka, seperti itu, Ibu. Jadi dua ini ya, Betul. dua pemeriksaan ya. Baik, kalau gitu sama sebenarnya. Ya, waktu PJJ juga seperti gitu caranya. Ya Iya, baik, makasih Bu sama-sama, Bu. Michelle. Bu Michelle, Silakan, Pak. boleh nambahin lagi nggak sedikit? Mungkin Bu Dewi kalau misalnya butuh untuk ini, apa tuh? Untuk ada bagian biar bisa anak-anak coret-coret, seperti kata Bu Michelle tadi dan Bu Dewi tanyakan, di Bu Michelle boleh share screen lagi? Bapak Ibu bisa pakai fitur insert, terus kita pilih drawing Bapak Ibu. Iya betul, Bu Michelle langsung udah arahin ke drawing. Nah nanti anak-anak disuruh tulis bikin formulanya di mana di situ. Nah, tapi nanti Bapak Ibu masih bisa tetap pakai yang jawaban pastinya langsung kasih aja di kolom satu tertentu. Nanti anak-anak misalnya mereka mau nulis, mau coret-coret, mereka bisa pakai di drawing. Nanti tinggal yang di sebelah tanda panah kursor itu kan kita bisa ganti yang jadi scribble ya Bapak Ibu ya. Yang garis miring itu. Yang atasnya Bu Michelle, iya, line-nya diganti, diklik, pilih yang scribble. Nanti Bapak Ibu bisa coret-coret minta anaknya langsung tulis 1, 2, 3, 4. Nah, 4 tambah berapa, 41 tambah berapa. Ini mereka bisa coret-coret. Nanti kalau udah tinggal save and close, udah jadi. Kelihatan deh cara mereka ininya. Nah, coretannya. Oh, bisa di situ ya Pak ya? Oh, iya. Oke. Oke, kayaknya sekian ya Bu Michelle ya. Iya. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Ini tadi saya lihat ada Bu Irma yang mau ngisi daftar link absensi. Bapak Ibu boleh diisi link absensinya lagi di sini. Terima kasih banyak dan sepertinya ini sudah di penghujung acara sehingga saya izin untuk tutup Bapak Ibu. Oke. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya di jam 10 nanti Bapak Ibu. Seharusnya bila Bapak Ibu sudah mendaftar, kami sudah menambahkan ke kalender Bapak Ibu ya. Jadi kalender jam 10 ada nanti kalender yang jam 1, jam 3 juga ada lagi. Dan sampai ketemu besok juga.
Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Michelle, Pak Gusman. Terima kasih Bu Michelle, terima kasih Bu Irma, Pak Gusman, terima kasih. Terima kasih semua. Sampai ketemu di room berikutnya. Oh ya, tunggu Bapak Ibu, saya lupa kita belum foto. Oh iya, foto kita dulu belum sebentar. foto. Silakan Oke. dibuka dulu kameranya. Foto ya? Oke. Bila berkenan, mohon untuk dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Oke, untuk chat saya matikan dulu ya Bapak Ibu ya, biar nggak ini. Oke. What are you doing today? Siap? 3, 2, They're over there 1. behind this class. Mau ke siapa? Satu kali lagi. Padus. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Saya izin menghentikan rekaman dan menutup sesi ya.